belajar merdeka ya Pak, kayak saya lihat Pak. Baik, ya. Diberikan kebebasan improvisasi dari teman-teman guru mata pelajaran untuk mensinkronisasikan terkait tentang kebencanaan ke dalam mata pelajaran. Baik. Betul. Pak Edi, dalam pelaksanaan kurikulum yang selama hampir beberapa tahun ini, artinya saat ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah termasuk di SMA Negeri 2 Palu, Pak ya. Bagaimana dari teman-teman sekolah atau bahkan teman-teman guru yang sudah menerapkan, artinya bukan hanya sekedar berteori artinya kan, bisa kunjungan ke beberapa tempat atau bahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang dilakukan dari teman-teman guru sendiri sudah sejauh apa kalau boleh di-share kepada pendengar? Yang pertama, teman-teman guru kan dengan pengalaman-pengalaman yang lalu yang kita sudah bisa rasakan semua pasca gempa tahun 2018. Ya, kemudian juga di Kota Palu ini ya sering terjadi kebakaran, ini semua menjadi motivasi kepada teman-teman guru sehingga muncul ide. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita antisipasi. Ya tentunya bagaimana caranya kita bisa memberikan sosialisasi secara dini kepada siswa kita. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan Merdeka Belajar ini kita punya inovasi tersendiri untuk menyisipkan materi pembelajaran kebencanaan ini ke dalam mata pelajaran. Dan ini sepertinya sangat cepat sekali sehingga anak itu bisa memahami ketika terjadi kebencanaan. Ya, seperti kita lakukan sekarang ini yang seperti simulasi-simulasi dan sebagainya, itu rangkaian daripada pembelajaran. Oke. Artinya bicara soal yang namanya bencana bukan hanya sekedar gempa bumi atau bahkan likuifaksi kebakaran. Setahu saya juga teman-teman dari SMA Negeri 2 Palu gedungnya beberapa kali terbakar. 2016. Oke. Dan tentunya kita berharap hal itu tidak terjadi lagi. Begitu. Dan tentunya di beberapa tahun berikutnya warga Kota Palu bahkan siswa kita itu bisa lebih melek kepada anak-anak kita atau adik-adik kita. Nah, permasalahannya kemudian sangat berbeda ya. Ketika kami melaksanakan sosialisasi contohnya, sosialisasi contohnya sangat berbeda pola tangkap antara anak-anak SD, kemudian anak-anak TK, ya SMP masih enak ya. Kalau batasan kita daya tangkap anak-anak itu kalau dari segi kelas itu efektifnya itu di kelas 5 dan kelas 6. Kalau SMP dan SMA tidak usah kita tanyakan lagi, tergantung kemudian bagaimana keseriusan anak-anak kita di dalam menyikapi terkait tentang kebencanaan ini. Bencana adalah suatu hal yang sekarang tidak bisa dipandang enteng lagi. Ya, pasca 2018 September kita sudah mulai sadar bahwa sebenarnya kita tinggal di wilayah yang memang notabene ini toserbanya bencana, bisa dikatakan toserbanya bencana. Aja. Selain gunung berapi yang tidak ada di Palu, Mas Tri bisa jelaskan saya apa yang tidak ada untuk bencana alam ya? Seperti itu. Jadi memang bencana adalah urusan kita bersama, bukan cuma urusan satu lembaga saja, tapi ada yang namanya pentahelix. Pentahelix ini adalah peran dari semulti pihak terkait tentang penanganan kebencanaan. Kalau boleh katakan problem apa sebenarnya kita laksanakan, sebenarnya problem tidak ada. Cuman daya tangkap mengertinya anak-anak itu ketika kita menyampaikan edukasi informasi kebencanaan ini bagaimana. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya berbeda pola ketika kita menyampaikan itu ke tingkatan SD, PAUD ya, PAUD SD dengan berbeda dengan anak-anak kita yang ada di SMP dan SMA. Baik. Sedari beberapa tahun yang lalu kita sudah melakukan proses-proses itu, menyampaikan edukasi informasi kebencanaan kepada anak-anak didik kita, bukan cuma anak didik saja, tapi terhadap guru-guru dan lain-lain lagi seperti itu. Baik. Seperti yang saya jelaskan yang lalu juga terkait dengan bahwa SMA itu pernah ditimpa dengan kebakaran 2016. Nah, saya sangat berharap mudah-mudahan melalui media ini pemerintah daerah segera akan membantu penyalurkan kami bagian depan itu sampai saat ini sejak 2016 itu belum tersentuh. Nah, itu mungkin salah satunya. Tapi alhamdulillah kita sudah dapat 2 bertingkat, dan pada saat dibangun pada saat itu terjadi bencana dan tidak apa-apa. Berarti saya yakin dan percaya struktur tanah di SMA Negeri 2 Palu itu baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi yang belum
terselesaikan bangunannya. Kemudian yang kedua, tentu juga kami ingin bermitra dengan instansi terkait, termasuk rekan saya Pak Gayus dan BPBD, untuk memberikan pelatihan mungkin kepada guru-guru kami. Ya, jadi ada semacam program pelatihan in-house training atau apa namanya, sehingga workshop, sehingga teman-teman juga dari sekolah lain bisa kita undang, sehingga mereka juga akan memahami bagaimana pentingnya pendidikan kebencanaan ini. Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusianya, khususnya di warga satuan pendidikan, sehingga mereka sangat memahami apa yang kita inginkan ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, bisa kita antisipasi secara cepat. Saya kira seperti itu. Dan tentunya pelatihan ataupun in-house training ini tidak hanya 1-2 kali dalam setahun. Iya, jadi ada berkesinambungan dan berkelanjutan. Baik, Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Palu Pak Gayus Novanto, mungkin sekaligus menutup Pak Gayus kaitannya soal harapan ke depan baik terhadap sekolah atau